How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini kita pada materi yaitu kolonialisme dan imperialisme, dampak bagi Indonesia. Pengertian kolonialisme dan imperialisme adalah secara etimologi kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonus yaitu usaha yang dilakukan suatu bangsa untuk menguasai bangsa yang lain di luar wilayahnya sendiri. Imperialisme secara etimologi berasal dari kata imperare, yaitu usaha suatu bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar negaranya bersifat paksaan. Nah, proses masuknya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, ya, ini dimulai daripada revolusi industri tadi. Kita lanjutkan, ya, di mana orang-orang Eropa berhasil keluar dari masa kegelapan, ya, dimana pada abad ke-15 gereja mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, karena ada penyimpangan di dalam kebijakan gereja, akhirnya muncullah para ilmuwan-ilmuwan yang berpikir secara logika, secara nalar, benarkah kebijakan gereja tersebut, apalagi adanya kebijakan surat pengampunan dosa. Siapapun yang berdosa dengan dosa yang begitu banyak, dosa mereka akan diampuni, ya. Nah, pemikiran ini menyebabkan lahirlah beberapa pemikir yang sangat luar biasa seperti Renaissance, ya. Mungkin kamu kenal juga Afklaro, ya. Pencerahan mereka terinspirasi, mereka cerah dalam pikiran. Kenapa kami mematuhi setiap kebijakan gereja kalau itu memang tidak benar? Nah, dari akar pikiran seperti itulah nanti munculnya revolusi industri, ya. Nah, revolusi industri ini mulai daripada Inggris, ya, yang menemukan mesin uap oleh James Watt, ya. Nah, revolusi industri itu di Eropa mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra dengan tujuan untuk mendapatkan daerah jajahan. Bangsa Eropa berkenalan dengan penduduk pribumi dengan memperkenalkan diri sebagai pedagang. Jadi mereka pertama kali datang itu bukan sebagai penjajah, tapi mereka datang memperkenalkan diri sebagai, kami adalah pedagang, kami bisa melakukan kontak dengan Anda, bertoleransi, berteman, bersahabat, gitu, ya, pertama-tama kali, ya. Nah, latar belakang kedatangan kita fokus kepada Indonesia. Latar belakang kedatangan masa barat ke Indonesia, di antaranya perang salib pada tahun 1070, ya, sampai 1291. Perang ini melibatkan bangsa Eropa yang beragama Kristen dengan kekhalifahan Turki Utsmani yang beragama Islam. Nah, akibatnya membuat bangsa Eropa mengalami kekalahan sehingga kota Konstantinopel atau Bizantium berhasil direbut oleh pasukan Muslim, dan Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Nah, secara umum sekarang ibu jelaskan bagaimana sih terjadinya perang salib. Perang salib itu berlangsung selama ratusan tahun. Kalau dihitung dari abad ke-11 sampai abad ke-13, ya, 1291. Perang ini memakan korban yang sangat banyak. Perang itu terjadi di daerah Laut Tengah, ya. Titik fokus mereka adalah sebenarnya berada di wilayah Laut Tengah, yaitu tepat di daerah Tucson, Swiss, ya. Untuk hari ini Tucson, Swiss, karena daerah itu diperlukan dan itu sangat strategis. Nah, wilayah yang ibu sebutkan Tucson, Swiss itu adalah daerah yang sangat strategis, yaitu masih dikuasai oleh kekuasaan dari Turki Utsmani, ya, dengan ibu kota Konstantinopel atau Bizantium, ya. Nah, karena daerah Laut Tengah itu, atau katakan daerah Swiss itu untuk hari ini Turki, ya, itu daerah itu tuh dikuasai oleh kaum muslimin, maka siapapun yang lewat itu harus membayar, ya. Nah, ada
ada ketidaksukaan dari pihak Turki terhadap kelompok kaum Nasrani. Mereka bertengkar ya, berperang memperebutkan daerah itu. Nah, peperangan itu memakan waktu yang sangat panjang. Menurut informasi bahwa orang-orang Muslim itu pernah mengalami 11 kali kemenangan ya atas perang salib tersebut. Nah, perang salib sebutan itu berasal dari kelompok Nasrani, sedangkan perang Sabil itu berasal dari kelompok orang-orang Muslim ya, menyebutnya bendera mereka. Kalau kelompok Nasrani, bendera mereka adalah salib. Nah, kalau kelompok Muslim, bendera mereka adalah bintang ya, bulan, sabit, dan bintang. Nah, itu simbol daripada peperangan dari kelompok orang-orang Muslim. Nah, sekarang kita lanjutkan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, ternyata setelah mereka mengalami kekalahan, kemudian itu pada abad ke-13 memasuki abad ke-14, karena tidak ada jalan untuk menuju wilayah rempah-rempah, akhirnya daerah Eropa mengalami abad ke-8 ya, di mana gereja lah yang menentukan segala setiap kebijakan aspek kehidupan masyarakat abad ke-15. Nah, setelah mereka berhasil keluar dari abad ke-8 dengan adanya Renaissance, Clarung ya, adanya pemikiran-pemikiran baru oleh para ilmuwan, akhirnya mereka mencari dunia baru, yaitu dengan melakukan penjelajahan samudra, di mana oleh kelompok gereja, oleh kaum gereja Spanyol diizinkan untuk melakukan penjelajahan samudra ke daerah barat, yaitu tepatnya ke wilayah Amerika Serikat ya, sedangkan Portugis ke wilayah timur ya. Nah, ternyata Spanyol akhirnya sampai ke Amerika Serikat ya, yaitu ke daerah Greenland ya, di daerah paling utara ya, hampir kutub utara, di daerah Greenland, tanah hijau. Oleh Spanyol dikira itu adalah pusat rempah-rempah, ternyata tidak. Ternyata itu adalah daerah yang tidak bertuan, yaitu benua Amerika Serikat ya, benua Amerika ya. Nah, kemudian Portugis berlayar ke arah timur ya. Ternyata setelah dia temukan, dia berlabuh di wilayah timur itu daerah Goa atau di daerah India sekarang. Orang Portugis menganggap bahwa itu adalah daerah pusat rempah-rempah, ternyata bukan. Nah, akhirnya Portugis melanjutkan lagi ke arah timur, terus berjalan sampailah berlayar ya, sampailah mereka ke arah Malaka. Mereka pikir bahwa daerah Malaka adalah pusat rempah-rempah, ternyata itu tidak. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sampailah ke pusat rempah-rempah, yaitu di daerah Maluku, yaitu di Indonesia atau Nusantara zaman dulu. Nah, secara umum kolonialisme ini atau didasari oleh 3 hal yang sangat terkenal di dalam politik merkantilisme, yaitu politik mengumpulkan kekayaan. Ada 3 simbol atau katakan 3 simbol yang mereka, itu gold, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, kemudian gospel, menyebarkan paham atau agama mereka, dan yang terakhir adalah mencari kekayaan kedaulatan, yaitu glory. Jangan lupa 3G, gold, gospel, and glory ya. Nah, sekarang apa sih pengaruh dan dampak dari kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia? Pengaruhnya di bidang sosial. Golongan Eropa merupakan golongan atas yang mendominasi berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Golongan Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol ya. Kemudian yang kedua, golongan Indo dan Timur Asing, merupakan orang Indo atau peranakan yang merupakan hasil peranakan atau kawin campuran dari 2 negara, seperti orang Indonesia, orang pribumi menikah dengan orang Eropa, kemudian orang Indonesia menikah dengan orang Belanda, atau orang Indonesia menikah dengan orang Cina gitu. Itu termasuk dalam kelompok golongan kedua. Kemudian ada orang-orang Arab yang menikah dengan orang Indonesia ya. Nah, sekarang orang asli Indonesia itu termasuk dalam golongan pribumi atau
golongan bumi putra. Mereka adalah orang asli Indonesia, seperti pekerjaan mereka ya, seperti tukang kayu, buruh, tani, dan pekerja-pekerja rendahan. Nah, itu dampak sosial. Nah, sekarang pengaruhnya di bidang pendidikan. Berkembangnya pendidikan makin kuat setelah ada tuntutan perbaikan nasib bangsa terjajah oleh golongan humanisme dari negara Belanda atas desakan ya mereka kepada pemerintah kolonial membuka sistem pendidikan untuk kaum pribumi dan pengenalan macam-macam ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu bumi, astronomi, filsafat, dan hukum. Nah, itu adalah pengaruh dalam pendidikan. Nanti orang pada saat kita di Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah dasar, yaitu sekolah rakyat ya, SR 5 tahun ya. Mereka juga nanti mendirikan sekolah mulo ya. Nanti mereka juga mendirikan sekolah seperti Stovia, yaitu tempat kuliah ya, Stovia itu ada 2 tempat di Bandung dan di Jakarta untuk hari ini. Tapi Stovia itu hanya tinggal nama, itu sekarang berubah menjadi ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu pusat daripada orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknik. Kemudian Stovia yang ada di Jakarta itu adalah sekarang Universitas Indonesia ya, Stovia. Jangan lupa Bapak bangsa kita itu Presiden Soekarno pun dia lulusan daripada Stovia, yaitu Stovia yang ada di Bandung ya. Dia lulusan teknik, seorang insinyur. Nah, sekarang pengaruh dalam bidang ekonomi pada zaman inilah membawa dampak negatif dan positif bagi Indonesia. Pada zaman liberal telah membawa kehidupan ekonomi Indonesia yang tradisional ke arah komersial ekonomi. Nah, kemudian dampak yang lain ditandai dengan perubahan dalam tata kehidupan dan budaya tradisional. Sekarang pengaruh dalam bidang politik pemerintahan. Belanda menjajah kita itu dia mengenalkan adanya parlemen. Mungkin kamu kenal dengan sistem parlemen di mana masyarakat kita itu diizinkan untuk ikut di dalam mengatur tata kehidupan. Tapi persentasenya hanya sangat kecil ya. Orang-orang pribumi itu boleh duduk sebagai wakil rakyat ya, akan tetapi persentasenya sangat kecil. Mungkin kamu kenal yang namanya Foxtrot ya, Foxtrot. Nah, sedangkan di waktu zaman Jepang kita diizinkan separuh daripada anggota Foxtrot itu adalah orang-orang Indonesia dan orang Jepang, tapi namanya bukan Foxtrot lagi. Namanya adalah mungkin kamu kenal dengan BPUPKI ya. Kemudian PPKI nanti berubah menjadi orang-orang yang ada di sana menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ya. Nah, itu adalah cikal bakal daripada parlemen. Nah, parlemen itu apa? Untuk hari ini berubah menjadi perwakilan kita di MPR, DPR. Nah, waktu zaman Belanda itu sangat kecil persentase untuk kita. Kalau mereka ada 50, kita perwakilan cukup 2 gitu ya. Jadi persentasenya sekitar tidak sampai 10% ya. Sekitar 2,5% ya. Nah, itu adalah pengaruh dalam bidang politik pemerintahan waktu zaman Belanda maupun zaman Jepang waktu mereka menjajah kita. Sekarang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme asing. Nah, perlawanan pertama itu adalah di wilayah Ternate terhadap Portugis. Pada tahun 1565 rakyat Ternate bangkit di bawah pimpinan Sultan Hairun yang tegas menentang usaha Portugis monopoli perdagangan di Ternate dan melakukan perlawanan pada tahun 1570. Ya. Dengan tipu dayanya Portugis ya akhirnya menawarkan perjanjian tanpa dicurigai oleh Sultan Harun. Nah, yaitu Sultan Harun diundang untuk mengadakan pesta perdamaian di Benteng dan dibunuh oleh kaki tangan Portugis ya. Jadi di Ternate itu yang memimpin adalah Sultan Harun
melakukan perlawanan terhadap Portugis, tapi Portugis dengan liciknya mengundang Sultan Harun untuk menghadiri sebuah pesta perdamaian. Nah, di dalam pesta itulah ini Sultan Harun dieksekusi mati oleh orang-orang Portugis itu sendiri. Nah, akhirnya perang Sultan Harun pun dilanjutkan oleh anaknya bernama Ba Abdullah. Perlawanan pun berubah menjadi kemenangan pada tahun 1575. Nah, akhirnya Portugis pun menyingkir ke Hitu dan menetap di daerah Timor Timur. Nah, Timur Timur untuk hari ini sudah tidak lagi bergabung dengan kita. Mereka tidak lagi bernama Timur Timur tapi menjadi Timur Leste.